Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gua Danang, kali ini kita akan mereview Suzuki Espresso. Nah, di belakang gue ini adalah Suzuki Espresso, namanya udah kayak kopi ya. Dan ini adalah mobil generasi penerusnya Suzuki Wagon R. Jadi Wagon R sudah tidak diproduksi lagi. Wagon R itu Karimun ya. Sudah tidak diproduksi lagi oleh Suzuki dan digantikan dengan mobil Suzuki Espresso. Espresso. Kalau menurut gue ini mini crossover ya kayaknya. Kelihatannya kayak mini crossover karena dia ada aksen-aksen Dove-nya di sini ke belakang dan tapi bodinya kecil sehingga bisa kita bilang mini crossover lah ya. Dia mau menyaingi kakaknya nih Suzuki Jimny tapi dengan harga yang jauh lebih murah ya. Ini harganya dibuka dari 155 juta untuk transmisi manual dan 164 juta untuk transmisi AGS. Dibilang murah ya nggak juga ya, karena makin lama mobil harganya makin mahal. Tapi untuk kelas ini, untuk Suzuki, ini udah termasuk terjangkau sih. Sekilas kalau dilihat dari jauh, apalagi lihat dari foto, Suzuki Espresso ini terlihat keren, benar-benar deh. Tapi kalau Anda melihat langsung, apalagi sampai ngetok-ngetok, nah ini baru berasa deh. Ya, dari sisi bodinya itu tipis banget, serius. Bahkan kita mulai langsung aja dari bawah. Di bagian bawah ini nggak ada inner fendernya bos. Dia langsung ke body, ya, hanya sedikit aja. Otomatis kemungkinan besar kalau dia berjalan di tol yang sudah menggunakan aspalnya itu udah di beton, bakal berisik banget. Semua ban 4 roda itu nggak ada inner fender. Wajar sih karena harganya ya. Lalu untuk fiturnya juga sangat minim, cuman nanti ya gue jelasin fitur. Untuk sekarang gue akan menjelaskan sisi eksterior dulu. Untuk dimensi mobil Suzuki Espresso ini, panjangnya itu 3,5 meter dia. 3,5 meter lebih, lebarnya 1,5 meter, tingginya juga 1,5 meter, dan wheelbase-nya itu mencapai 2,3 meter. Jadi tergolong mobil yang compact. Kalau garasi Anda kecil atau Anda sering lewat jalan kecil, cocok nih untuk mobil ini karena dia nggak terlalu gede-gede banget. Dan untuk biasanya cewek-cewek atau ibu-ibu yang suka bawa mobil kecil, cocok juga. Ya kalau dari bagian depan, kelihatannya ini desainnya keren sih. Tapi balik lagi kalau dideketin baru terlihat. Ini nggak bolong ya, ini tertutup semua. Yang bolong bagian sini aja, ini nggak tertutup. Bagian bawah bolong, bagian sini tertutup. Nah untuk lampunya dia masih menggunakan halogen biasa. Tapi ada reflektornya, semuanya halogen, nggak ada yang LED, nggak ada yang canggih-canggih. Juga nggak ada fog lamp-nya ya di sini. Ini nggak ada. Ini versi yang manual dan sederhana banget. Ini kalau sini deh, kamera boleh mendekat. Kalau gue lihat ya, catnya itu kayak cat gimana gitu ya, ngedov gitu loh. Agak kurang gitu finishingnya kalau menurut gue. Nih lihat di sini. Ini mobil baru banget dan ini adalah mobil pajangan, mobil show. Harusnya sih catnya bagus, tapi ini kenapa ya? Entah kenapa ya. Kayak nggak mengkilap gitu loh. Kayak di hasil tempat cat yang pinggir jalan gitu. Kalau menurut gue ya, sepandangan mata gue seperti itu. Ini ngedov banget. Kayak bukan dari pabrikan. Untuk di bagian kaki-kaki, bannya ini menggunakan velg ukuran 14 inci. Untungnya ya, masih dikasih 14 inci. Coba kalau dikasih 13 inci, waduh sedih banget. Dan ukuran bannya itu 165/70 ring 14. Ini lubangnya ada 3, lubang bautnya. Dan rem cakram di depan, belakang tromol. Dan shockbreakernya biasa ya, McPherson. Sayangnya ini nggak ada inner fendernya di bagian sininya, sehingga gue yakin sih berisik. Lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang gue menemukan satu kelebihan yang
cukup signifikan. Untuk mobil-mobil sekarang itu kebanyakan nggak ada defogger ya, tapi mobil ini ada loh. Ini defogger ini kalau menurut gue sesuatu yang agak langka di harga mobil-mobil murah. Contoh kayak misalnya Daihatsu Xenia yang baru itu nggak ada defogger. Avanza juga nggak ada, tapi mobil seharga 155 juta ini ada. Berlanjut di bagian lampu-lampunya masih halogen biasa sama seperti yang depan. Ini ada Suzuki, emblem espresso, nggak ada kamera mundur, nggak ada pencetan, jadi dibukanya harus dari kunci atau dari dalam. Lalu gue juga menemukan finishingnya kurang lagi. Di sini boleh lihat kamera maju ke depan. Ini nggak usah dilihat ya, diraba aja. Rasanya itu udah beda gitu. Finishing catnya tuh agak sedikit belang kalau menurut gue ya. Ini mulus, ini kasar nih. Ya ini kalau menurut gue finishing Suzuki Espresso ini agak sedikit kurang ya. Nah di sini ada sensor kamera mundur dan ini dual tone gitu. Ini doff dan ini berwarna merah, membuat kesan sporty, seolah-olah ini mobil crossover. Ya mesin yang dipakai di Suzuki Espresso ini menggunakan kode K10B, dia DOHC 3 silinder 1000 cc. Menghasilkan tenaga 67 horsepower dan torsinya 90 Nm. Ya lumayan lah, karena mobil ini juga nggak besar dan nggak terlalu berat. Beratnya itu hanya 1 ton lebih, jadi cukup lah. Walaupun pasti tarikannya ya sangat kurang ya. Cuman lumayan. Dan kamera bisa lihat di bagian mesin ini, ya nggak ada cover-covernya sama sekali ya. Kabel-kabel di mana-mana. Terus di bagian bawahnya juga terlihat. Dan ini penggerak roda depan. Untungnya bagian dalamnya ini sudah dicat sewarna, ya walaupun nggak sewarna bodi tapi lumayan lah ya. Kelihatan jelas nih telanjang di mana-mana nih. Kabelnya melintang-lintang. Wajar karena mobilnya mobil murah. Nah, uniknya di sini nih. Ada selang air wiper. Ini udah kayak selang akuarium. Ke bawah nih. Agak gimana ya gitu ya. Kenapa sih nggak pakai yang selang yang hitam aja atau gimana gitu ya, supaya jangan seperti ini banget gitu. Kan kesannya kayak infus. Nah, gue sekarang ada di dalam interior mobil Suzuki Espresso. Ya, ini adalah bagian yang paling kurang kalau menurut gue di mobil ini ya. Pertama, ini electric spion ya, electric mirror udah nggak ada. Dia manual bener-bener kiri dan kanan. Lalu materialnya juga ya udah nggak usah ditanyakan lagi lah ya. Dan ini jarak tangan gue jauh, kaki gue udah mentok banget tuh ya, udah menekuk. Lalu ini bahan-bahannya ya beginilah. Dan untuk power window-nya ini hanya di bagian depan, di tengah nih. Ini power window. Sementara bagian belakang masih engkol. Bayangin loh, mobil 155 juta, belakang masih engkol. Di sini ada head unitnya aftermarket ya. Dan ini sudah digital, cuman posisinya di tengah gitu ya. Ini ala-ala Mini Cooper ya. Bulat gitu. Untuk AC dia biasa puter-puter dan ini manual ya seperti yang gue jelasin tadi, 5 speed. Ini ada kotak di sini untuk buat USB. Nah, USB. Lalu buat naruh ada AC juga, AC. Ini biasa ya. Untungnya ini udah airbag kiri kanan depan ini udah airbag, sehingga ya paling nggak ada pengamanan lebih lah. Dan ini tipis banget ya. Gue merasa tipis. Gue yakin banget nih ketika misalnya hujan, suaranya busik, suara air tuh berisik banget, ratak gitu. Ya beginilah interiornya. Ini udah nggak ada ya, jangan ditanya lah apa ada tilt dan teleskopik, nggak ada. Ini ada, untungnya masih ada wipernya, masih lengkap. Joknya mirip banget kayak Ayla sini. Ya Ayla yang dulu seperti ini, bahannya juga sweat. Ya beginilah mobil. Ini kalau menurut gue masuknya LCGC kayaknya. Untuk manualnya, koplingnya tidak keras, tidak enteng gitu. Gue pernah menemukan mobil yang jauh lebih keras daripada ini dan gue
pernah juga nginjek kopling yang enteng, lebih ringan daripada ini sedang lah. Ya kalau dipakai macet-macetan 1-2 jam udah lumayan berasa. Tapi kalau ini nggak terlalu. Ya begitulah review gue tentang Suzuki Espresso. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oh iya, gue pengen menjelaskan, jika Anda sedang mencari ratusan mobil Suzuki bekas, bisa kunjungi website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store mobilman.id. Sekian dari gue Danang, and see you in the next video.